Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan kembali lagi bersama kami, Hadi Official di Alila Studio Podcast. Dan hari ini kami ada kedatangan tamu spesial dari mancanegara. Beliau adalah salah satu tokoh, salah satu pahlawan, pejuang yang telah membantu masyarakat Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang ada di Australia, Christmas. Tepatnya di Christmas. Ya, inilah dia Bapak Jainal Abidin. Selamat datang Pak di podcast kami. Terima kasih perjalanan dari mancanegara hadir di Batam. Ya, mungkin sekalian silaturahmi ya dengan warga masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Mungkin lebih jelasnya nanti beliau akan menyampaikan bagaimana sih historinya dan bagaimana sih kisah perjuangan beliau kepada masyarakat Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang ada di Christmas Island yang ada di tepatnya di Australia. Pada tahun 1976 sampai 1978 ya Pak. Mungkin itu saja, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan histori kejadian atau perjuangan beliau di tahun-tahun yang telah dilalui oleh masyarakat, ya, yang telah dibantu ya sama masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang ada di Australia, khususnya masyarakat Indonesia, masyarakat Malaysia, dan Singapura. Nah, inilah dia Bapak Jainal, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saya tidak ada apa perancangan untuk datang sehingga peringkat ini. Alhamdulillah, thank you to all daripada bapa-bapa sekalian. Sebenarnya begini, saya dilahirkan di kota Singapura. Dan dari background Indian Muslim, saya mohon kerja di Christmas Island. Saya masuk Christmas Island tahun 1966. Apabila saya duduk tahun 66, alhamdulillah saya dapat gaji yang agak lumayan, tempat tinggal yang lumayan. Tapi di samping itu juga saya fikirkan masyarakat majoriti besar Indonesia dari Pulau Bawean dan Malaysia, Melaka, dari orang Melayu Melaka, di Cina orang Penang. Mereka itu dapat gaji yang sangat rendah, yang sangat disalimi. Jadi saya rasa perasaan yang kurang senang. Saya hidup senang tapi mereka itu penderitaan. Jadi saya berunding dengan isteri saya. Saya bilang kalau boleh, worst to worst maknanya lebih-lebih pun dibuang saya kerja balik ke Singapura. Saya boleh hidup dekat Singapura. Tapi saya mesti berjuang. Start mulai itu saya minta mohonkan perusahaan company kita gaji persamaan kulit putih, kulit hitam, PR, citizen Australia dan sebagainya. Mereka bilang tidak boleh dan jangan mimpi untuk dapat. Akhirnya kita tubuhkan union. Union itu persatuan pekerja-pekerja. Saya adalah pengasas dan juga senior vice president union. Setelah kami timbulkan dan tubuhkan union, saya negotiate dengan company lagi, perusahaan. Company itu BBC, British Phosphate Commissioner, Persuruhan Jaya Phosphate Commissioner. Runding, dia tidak layan. Saya terbang, bilang adakan meeting beramai-ramai. Saya bilang kita nak pergi ke Canberra, jumpa orang-orang besar di sana, minta bantuan moral dan sebagainya. Apa caranya? Jadi union sudah ditubuhkan union, tapi tidak ada hasil, tak ada wang. Jadi saya bilang tak apalah. Saya pakai wang sendiri, 6 delegasi termasuk pimpinan saya sebagai senior vice president of the union dan saya adalah pengasas union itu, bawa 5 orang lagi delegasi, semua total 6 orang, sampai ketibaan kami dengan charter flight ke Canberra, ibu kota negara Australia. Setelah sampai di sana, kami adakan perjanjian berjumpa dengan Malcolm Fraser, Perdana Menteri pada ketika saat itu. Setelah sampai di Parlimen, jumpa Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, Liberal Party, dia bilang dia tak boleh dapat layan, bukan urusan dia, itu perusahaan.
yang kamu bekerja dengan perusahaan itu, perusahaan lah yang patut apa nak tindak tanduk. Saya menjawab kepada Perdana Menteri Australia, saya bilang, betul, bukan kami minta kamu kasih kami, tapi kamu yang lantik badan itu, perusahaan BBC, British Postpaid, you yang lantik dia bawa masuk Christmas Island, dan dia yang jadi majikan kami untuk kasih kerja. Kenapa pula kamu tak boleh bersuarakan tentang gaji kita, tentang kedudukan kita, rumah kita? Macam sangat teruklah rumah-rumah. Jadi company bilang, tanda, saya bilang baik. Saya keluar dari Dewan Parlimen dalam 10-15 minit. Saya merantau di Canberra cari kepala besar union, iaitu ketika itu adalah Mr. R.J. Hawke. Dia selepas itu dia jadi Perdana Menteri Australia. Setelah jumpa Hawke, Mr. Hawke bilang saya, dia pun sudah meninggal mati. Dia bilang saya, Zainal Abidin, untuk membuatkan kesatuan anda lebih kuat, join kami. Jadi saya pun affiliated, kata orang dia, bergabung. Union saya bergabung dengan Australia. Apabila kita bergabung, mulai kita berbincang lagi dengan Perdana Menteri Australia, tidak berhasil. Bob Hawke, dia yang mengajar saya, dia bilang, Pak Zainal, the best way to hit, untuk lawan dengan company besar ini, go for your hunger strike, iaitu mogok kelaparan, hidup dengan air saja, air, no loli, tak ada manisan, tak ada apa hidup. Jadi saya tanya dengan delegasi kita yang lain, semua 6 orang, okey, bikin kemah di padang depan Dewan Parlimen. Apabila kami dirikan Dewan Parlimen tent, kami duduk dengan setengah inci plywood, papan plywood untuk tidur. Dalam sejuk, salji, Canberra sangat sejuk. 0 minus temperature, sangat sejuk. Apabila duduk, hari pertama, hari kedua, Perdana Menteri Australia dan rakyat Australia beri sokongan moral, dan seterusnya hari demi hari, saya dapat hari kedua hunger strike, 4 orang rakan saya masuk hospital di rumah sakit Canberra, di ibu kota, masuk Canberra. Jadi bila dia masuk hospital, saya rasa apa? Sangat sedih, berduka cita. Pergi 6 orang, 4 orang masuk hospital, tinggal saya dengan Gordon Bennett, yang orang yang hidup. Duduk hari pertama, hari kedua. Lain sudah masuk hospital. Jadi saya bilang, tak apalah. Gordon Bennett bilang sana, kita teruskan perjuangan kita. Kita apa pun jadi, antara hidup dan mati. Terus, kita pergi hari pertama, kedua, ketiga, sampailah hari 13 hari setengah. Selepas sampai 13 hari setengah, baru Perdana Menteri Australia panggil saya ke Parlimen, dan dia bilang, Zainal Abidin, mulai hari ini jam 12 malam waktu Australia Christmas Island, kami akan kasih segala hak-hak kamu. Gaji persamaan, kulit putih, kulit hitam, rumah orang-orang Islam, halal, haram, tempat makanan orang Islam, dan juga rumah kami dulu, pekerja-pekerja Christmas Island, tidak ada tilam, tidur di papan plywood. Ini pun tebal, lagi nipis tidur. Sekarang company ready untuk berikan perabot, perabot, pasangkan kipas angin dan sebagainya. Segala-gala dilengkapi, jendela dipasangkan korde pasangkan semua. Alhamdulillah, kami order. Sudah habis itu, saya bilang dengan perusahaan, bagaimana tentang kita punya PR dan citizen? Apa yang kau kasih ini, kau kasih. Tapi itu yang hak yang kita nak, nombor 1. Dia bilang, itu kau balik Christmas Island, and then kita akan berbicara lagi hal itu di belakang hari. Saya bilang, no. Saya balik ke mogok kelaparan, duduk balik, lagi setengah hari. Jadi 13 hari setengah, hunger strike. Last kali, kerajaan Australia surrender dan panggil kita, dikasih kita PR, citizen, gaji rugi, rumah kelamin, makanan halal dan haram ditanggung oleh kami dan macam-macam. Segala-gala budi baik Australia telah menebus nasib kami. Pada mulanya tidak, tapi akhirnya dia mengalah. Setelah saya menang, saya balik ke Australia.
Sepatutnya, saya patutnya tak sangka yang saya nak pergi mogok kelaparan. Isteri saya dari Pulau Christmas Island, kami pun baru kahwin, dia pun mengandung, mau pulang ke Singapura, mau melahirkan anak pertama saya. Tapi dapat telefon, isteri saya dapat panggilan telefon dari orang-orang sana bilang, suami kamu tidak balik, awak baliklah sendiri naik pesawat turun ke Singapura. Kami akan bantu apa-apa yang patut. Suami saya, kamu ada pergi mogok kelaparan, hunger strike. Jadi isteri pun berasa sedih dan berasa duka cita. Dia pun terbang ke Singapura. Tak lama dia melahirkan anak. Itu anak pertama saya lah. Jadi lahirkan anak, saya tinggal sendiri, saya pulang balik, saya bawa berita yang sangat menggembirakan di mana semua penduduk Cina, Melayu, Indonesia, Pulau Boyan semua mendapat PR, citizen, ganti rugi, wang kebelakangan dan sebagainya. Mereka sangat gembira. Dan selepas itu mereka hantar satu bapa hakim timbang utara, dipanggil hakim timbang utara, administrator, datang ke Pulau Christmas Island untuk menentukan tangga gaji kita. Tapi hakim itu tidak ada kuasa untuk taruh gaji kami mengikut paras orang pulih punya gaji. Dia tak ada kuasa. Saya bilang kalau kau tak ada kuasa, buat apa you datang sini? Jadi akhirnya Australia government bilang, dia buat cerita lah, ini politik cerita, dia bilang union di bawah pimpinan Zainal Abidin telah kidnap itu apa orang kidnap hakim ini, tidak kasih pulang ke Canberra. Sebenarnya tidak. Saya bilang, Bapak Hakim, kami tidak hanya-hanyakan kamu, kami jaga kamu, saya jamin tidak ada orang boleh pegang badan anda, saya jaga awak. Cuma jangan dengan ini sebab fitnah. Jadi dia mau hantar kapal terbang Hercules, mau turun ke landasan airport Christmas Island. Saya pergi di masjid, saya pergi panggilan semua umat Islam yang berbilang kaum Cina, Melayu, Pulau Christmas Island, bawa 3 bantal anda pergi ke landasan kapal terbang di airport Christmas Island. Bila kita taruh landasan itu dengan pilot tilam semua, sudah pasti kapal terbang Hercules tidak boleh turun dan dia tidak akan langgar. Logik pada akal tak akan langgar. Dunia akan putus. Jadi kat situ kita buat bertambah kuat dan menang. Saya serahkan hakim Timantara balik ikut naik kapal terbang balik tempat kamu dan kami hidup. Alhamdulillah, setelah semuanya berhasil, semua orang dapat PR citizen, maknanya bukan saya, union, kesatuan kami, bawa pimpinan saya sebagai pengasas, founder members. Setelah dapat, saya duduk sekian lama, saya teringat orang tua-tua kita yang duduk Christmas Island sebelum kemenangan Union. Mereka duduk dan mereka sudah tua, mereka balik ke Pulau Boyan. Pulau Boyan. Saya terbang pergi ke Pulau Boyan, anak Melayu bukan keturunan Boyan pertama, pergi ke Pulau Boyan melihat dengan mata bagaimana keadaan orang-orang tua kita. Pergi ke sana, tengok mereka, buat tuntutan. Mereka semua sangat sayang pada saya, alhamdulillah. Mereka sangat senang kedatangan saya. Apa yang saya boleh bantu, morally, materialistik, bantu mereka, selamatkan mereka semua. Sudah dulu. Yang duduk di Pulau Boyan, duduk. Yang setengah besar bilangan balik ke Australia. Anak-anak sudah sekolah, pergi universiti. Jadi manusia-manusia berguna, alhamdulillah. Saya sangat senang hati, tidak ada apa-apa. Saya senang hati perjuangan saya. Berhasil. Maknanya Union telah berjuang habis-habisan di bawah pimpinan saya. Setelah itu, saya diinterview di Tumuduga. Dia tanya saya, bagaimana perasaan kamu dan berapa hunger strike, 13 hari. Saya bilang, saya terlintas dalam otak saya teringat. Saya bilang, para pihak media, saya mau tanya dengan kamu. Kenapa John Clancy Ross self-declared King of Cocos Island yang bergelar
King of Cocos Island, pakai kaki ayam jalan di Pasir Padang, di Cocos Island, pakai dagger pisau. Saya bilang, John Cranny Ross, saya pernah jumpa dia, saya pernah datang. Saya bilang, John, engkau telah menganiayakan masyarakat orang Cocos. Orang Cocos itu, Bapak, adalah orang berasal dari dari Indonesia. Yang tadi itu yang sudah duduk di sana dari Pulau Boyan. Yang duduk Cocos Island, orang Indonesia dibawa masuk oleh John Cranny Ross. John Cranny Ross yang bergelar raja. Saya bilang, kenapa kau ambil mereka dari pulau-pulauan Indonesia, bawa mereka datang ke Australia dengan kasih wang plastik, Pak. Wang plastik dia kasih RM1, RM2 dan sebagainya. Saya punya cakap dalam media, dalam koran, newspaper, sikit aja. Itu rupanya mengambil perhatian yang sangat tinggi oleh pihak media dan United Nations. Maka dengan itu, daripada menanyakan kesusahan kami, dia tahu Christmas Island sudah okey. Tapi dia mau urut perkataan saya itu pakai plastik. 16 delegasi dari United Nations terbang ke Cocos Island, tanya dengan orang-orang tua sana, siapa nama kamu, siapa ini, apa gaji kamu, ya, betul ke Pak Zainal ni bilang tu pakai wang plastik? Iya, tunjukkan saya mana plastik wang. Dia tunjukkan wang plastik RM1, RM2 atau rupis ke apa dia pakai gitu. Ya. Jadi makna kata-kata saya dalam Quran, dalam akhbar itu benar. Yang mereka itu ditipu dengan gitu. Jadi saya minta Australia government dengan union, maksud saya union. Union minta Australia government tebus balik nasib masyarakat Cocos Island. Jadi mereka dapat tebusan, Australia government bayar dengan John Cranny Ross sebanyak $7 juta Australia. Dia minta 14 bilion ke apa. Tapi dia berakhir dengan 7 juta. Dia dapat 7 juta, dia keluar. Jadi rumah dia, peninggalan dia, rumah istana dia, mereka orang-orang Cocos jadikan rumah kooperatif, ya, untuk disewakan, pelancong-pelancong datang, dapat hasil, dapat tebusan gaji kulit putih. Mereka dapat apa yang Christmas Island dapat, Cocos Island dapat. John sudah dikeluarkan dengan dapat bayaran 7 million something dollar. Perjuangan saya, alhamdulillah, saya happy. Jadi apabila saya balik ke sini, saya pernah melihat anak-anak orang-orang Indonesia di Christmas Island, di Cocos Island, semua makmur, maju. Alhamdulillah, kalau tak kaya pun mereka cukup makan, pakai, anak pergi sekolah, yang pergi universiti dan memegang jawatan-jawatan yang tertentu. Saya sangat bangga dengan itu. Dan apabila saya balik ke sini, datang ke Batam, saya datang main-main saja, Pak. Saya pergi ke Jakarta, jalan-jalan holiday, saya pergi ke Bandung. Saya sangat terkejut dan sangat terharu dan sangat berbesar hati. Saya tabik setinggi-tinggi tahniah kepada kerajaan Indonesia di bawah pucuk pimpinan Jokowi, Presiden Jokowi dan ahli kabinetnya telah membentuk negara Indonesia dengan bangunan yang teramat cantik, lebih dari kurang. Macam-macam yang saya lihat, saya bangga. Saya ucapkan syabas kepada kerajaan Indonesia di bawah pucuk pimpinan Jokowi, Presiden Jokowi dan ahli kabinetnya. Syabas kepada mereka. Dan saya turun di Batam, saya terperanjat tengok sifat-sifat orang-orang di Batam, pegawai-pegawai imigrasi dengan penuh kesopanan, dengan terus jalankan kerja dengan penuh berdikari dan amanah. Masya Allah, saya salut kepada mereka, tahniah kepada mereka, tahniah kepada kerajaan Indonesia dan syabas. Thank you. Oke, baik. Berarti selama perjuangan tahun 1976 sampai 1978 ini bukan hanya Indonesia, Yes. Singapura, Malaysia, tapi ada Chinese juga ya? Yes, banyak. Chinese dari Penang. Chinese dari Malaysia, Penang. Melayu dari Melaka, majority. And then Indonesia, ramai Indonesia dari Pulau Boyan yang ada tinggal di Christmas Island. Dari Cocos Island.
Jadi sebelum Pak Jainal sebagai tokoh perjuangan di tahun 1976 sampai 1978, itu kepedulian negara Australia di Christmas terhadap masyarakat warga negara yang lain seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Cina itu seperti apa, Pak? Pada mulanya mereka bekerja di Pulau Christmas Island di bawah jajahan kerajaan Australia, tapi kerajaan Australia tidak boleh campur tangan kerana kita bukan bekerja dengan pemerintah Australia, kita bekerja dengan perusahaan BPC, British Phosphate Commissioner. Kita bekerja dengan mereka, yang mereka ini pula dilantik oleh kerajaan Australia. Jadi saya bilang, kalau kita tak boleh hubungan dengan mereka, kamu kerajaan Australia yang mengambil ini company bawa masuk ke Christmas Island, kamu mesti halau sama mereka. Jadi hasil itulah berkembang sampai pergi Angus. Alhamdulillah. Dan lagi untuk saya tambahkan lagi, Pak, saya pernah cakap dengan John Clancy Rose masa itu. Dia bilang saya bilang, John, kalau seorang ibu dia mengandung, apabila dia lahirkan anak, awak custom officer, awak imigrasi, awak segala-gala semua awak yang pegang. Sekarang kenapa nama-nama orang-orang fokus dipakaikan nama Cingkrik, Tarzan, Wak Baitul, Wak Engine, bukan nama dia taruhkan si John Clancy Rose itu. Jadi saya sebagai pemimpin selain daripada union, saya juga adalah Presiden Islamic Council. Saya adalah pengasas Islamic Council, Presiden. Saya keluarkan wang sebagai kerajaan kita punya persatuan, bawa masuk seorang tokoh, saya lupa namanya, tokoh imam dari Pulau Bawean, terbang ke Christmas Island, mengislamkan orang-orang kokos yang dia tak tahu Islam tak Islam. Mereka itu dulunya masa saya ada di sana, tahun 66 saya masuk, Kokos Island tidak pakai baju. Okey, topless. Cuma kain saja. Duduk di tepi-tepi makan ikan bakar apa-apa. Jadi saya bilang, Bu, ini haram, tutup aurat, tak boleh macam. Jadi saya bukan ada ilmu untuk didik mereka. Saya bawa masuk orang Indonesia dari Pulau Bawean, terbangkan ke sana, mengislamkan, membetulkan mereka. Alhamdulillah sekarang mereka sudah jadi manusia yang berguna. Saya sangat kagum lah. Itulah betul. Oke, baik. Pak siapa? Pak Ishak ini sebagai keluarga. Oh, adiknya ya, Pak. Sebagai keluarga ya. Yang jelas pasti perjuangan Pak Jainal ini memberikan suatu perjuangan yang sangat luar biasa ya. Ini bukan hanya memperjuangkan dirinya sendiri, tapi bisa memperjuangkan orang banyak. Apalagi di Australia, di Christmas. Itu gimana menurut Bapak? Kita keluarga, kita 5 beradik lah. Dia yang tua, lepas tu adik yang satu, ada 2 perempuan. Jadi kira 3 cowok dan 2 cewek. Jadi kita semua sangat kagum atas perjuangannya lah. Tapi kita di Singapura, dia di Australia, semua kita doakan ya. Dia yang dia diperjuangkan dan dapat sambutan. Apa yang diperjuangkan itu dapat tercapai dengan baik gitu. Dapat membantu warga negara ya. Baik ya. Ini bukan hanya semata-mata untuk pribadi tapi untuk orang banyak. Ya, semoga apa yang diperjuangkan oleh Pak Jainal, yang pertama mungkin akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mungkin bisa dikenang oleh orang banyak. Cukuplah. Penghargaan itu yang buat saya sangat bergembira. Saya senang dengan itu. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Perkara ini sudah berpuluh tahun yang lalu. Kerana apa tertimbulnya balik dengan bapak-bapak ini bawa saya kenalkan para media. Alhamdulillah. Saya tidak mengharap apa-apa. Saya cuma bilang kalau boleh
dapatlah satu surat kecil pun tak apa. Thank you Pak Zainal atas perjuangan kamu. Walaupun kedudukan kamu agak baik, kamu masih tidak lupa masyarakat berbilang kau bela nasib mereka. Cukup dengan surat itu supaya masa tua nanti saya dapat tunjukkan anak cucu adik-beradik. Inilah penghargaan. Saya mau anak cucu saya berjuang seperti datuknya. Itu saja saya bilang. Tak ada apa-apa. Kalau sekiranya kerajaan Indonesia tidak boleh lakukan itu, never mind. Thank you. Terima kasih. Saya senang hati perjuangan saya. Mereka mau kenang, tak mau kenang, tak apa. Saya tetap sayang dan cinta kepada masyarakat Indonesia. Mereka mempunyai budi pekerti yang sangat amat tinggi. Walaupun mereka seorang kuli, penarik beca, apa saja, tapi budi bahasa sangat tinggi. Saya sangat menghargai mereka. Kalau jahat, semua orang pun ada jahat. Singapura pun ada jahat, di Malaysia ada. Semua ada jahat. Tapi kita jangan pandang itu. Kita pandang yang positif, jangan negatif tinggi. Saya tak nak itu, saya bilang, Alhamdulillah, korang senang, hidup. Saya tidak ada apa-apa. Saya berjuang, bukan saya berjuang. Union saya, di mana saya adalah pengasas union. Saya adalah founder member. Saya adalah founder dan pengasas Christmas Island Islamic Council. Jadi saya buat dalam agama, dalam union, menentang pihak-pihak yang menentu sampai kejayaan, termasuk saya mendapat PR citizen Australia sampai hari ini. Isteri dan anak cucu saya tinggal bermustatin di Western Australia. Alhamdulillah. Dan saya terima kasih kepada kerajaan Australia yang sangat mengambil titik berat, membela nasib kami, menebus nasib kami, menjaga kami dari segi kesakitan, doktor, ilmu, apa saja. Segala-gala, thank you. Berarti tinggal bukan mengharapkan ya karena Pak Zainal ini salah satu tokoh yang telah memperjuangkan khususnya warga negara Indonesia. Yang diharapkan adalah mungkin ya suatu saat nanti atau ketika pemerintah negara Indonesia, kalau bahasa Melayu kerajaan Indonesia, yang diharapkan adalah bisa memberikan penghargaan ya agar bisa dipertunjukkan kepada anak cucu nanti ya bahwasanya Pak Zainal ini telah pernah membantu saudara-saudara kita dari Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, China atas hak-hak mereka yang ada di Christmas di Australia, gitu ya Pak ya. Di Malaysia juga pilih. Bukan. China dari China datang. Yes. China ada ya. Yes. China dan China dari Penang, Melayu dari Melaka, Malaysia. Dan bapaknya surat ada apa namanya? Tentang buku. Dua buku disimpan oleh kerajaan Australia. Satu daripadanya We Were the Christmas Islanders, Union of Christmas Island Workers. Dua buku disimpan di Kutub Kanal Library Australia. Wah, luar biasa ini ya. Berarti sudah membuat menerbitkan ya dua buku ya terkait kejadian Christmas Island tahun 1976 sampai 1978. Jadi mungkin itu saja. Semoga pemerintah ya karena telah memperjuangkan masyarakat Indonesia yang di luar negeri menjelaskan inilah hak pemerintah di zaman Presiden Jokowi ini bisa memberikan penghargaan yang bukan setimpal ya, penghargaan untuk bisa memberikan kepada Pak Zainal bahwasanya ini loh perjuangannya. Ini bukan berupa uang, cuman berupa permintaan beliau ini cuman berupa penghargaan tulisan bahwasanya perjuangan Pak Zainal di tahun 1976 sampai 1978 telah memperjuangkan masyarakat atau nasib warga negara Indonesia yang ada di Australia, khususnya di Christmas Island. Jadi mungkin itu saja Pak. Mudah-mudahan perjuangan Pak Zainal dan keluarganya bisa mendapatkan balasan dari yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya ya Pak ya. Karena
sebuah perjuangan itu akan dibalas, perjuangan yang baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, amin. Jadi mungkin itu saja kami akhiri. Nun wal kalami wa mayastrun billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan hadirin sekalian. Thank you.